Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon siswa baru sekarang insya Allah sudah menjadi siswa baru di SMA Negeri 2 Sumedang yang Bapak banggakan. Alhamdulillah kalian mesti bersyukur sekarang sudah menjadi siswa SMA Negeri 2 Sumedang, dan saat ini kalian menginjak kegiatan yang pertama di SMA Negeri 2 Sumedang, bahkan di seluruh sekolah, yaitu mengikuti pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Kalau dulu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, sebelumnya MOS, masa orientasi sekolah. Sekarang PLS namanya, pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya Bapak perkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak ini ada di sini, ada juga di sini, Dedi Mulyadi. Bapak sebagai Wakil Kepala Sekolah bagian Humas dan mengajar bahasa Inggris. Sehari-hari kegiatan Bapak di selain Wakil Kepala Sekolah. Ya, pada kesempatan ini Bapak mari kita sama-sama belajar tentang apa itu wawasan Wiyata Mandala. Kita sering mendengarnya, tetapi kadang kita tidak tahu apa isi di dalamnya. Ya, kita lihat yang berikutnya tentang arti dari wawasan Wiyata Mandala. Sudah ada di sini wawasan, yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Jadi wawasan ya pandangan, kemudian wiyata artinya pendidikan, dan mandala artinya lingkungan atau tempat. Ya, jadi arti dari wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ya. Di dalam Wiyata Mandala ada unsur-unsur di dalamnya, yaitu yang pertama unsur sekolah. Kita ini ada di sekolah. Kemudian ada kepala sekolah, ada guru-gurunya, dan stafnya pastinya, dan karyawan. Ada orang keren mengatakan stakeholders. Ya. Kemudian yang berikutnya ada warga sekolah, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam. Kemudian sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar. Jadi antara sekolah dan masyarakat itu ada kolaborasi yang baik. Selanjutnya, sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah juga merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup, dan kepribadian. Karena kita tidak hanya mendapatkan pelajaran, tetapi didik juga bagaimana kita supaya berkepribadian yang baik. Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Ya, pasti sekolah ada di lingkungan masyarakat yang kita harus juga baik dengan lingkungan sekitar. Bahkan yang nomor satu adalah pasti dengan Tuhannya, karena kita adalah orang yang atau manusia yang berketuhanan. Kemudian yang selanjutnya kemampuan berkarya. Di sekolah ya harus punya karya. Kalian pun ya ada kan yang sekarang sering disebutnya harus kalian ikuti, itu di sini di kelas 11 itu ada karya tulis, pembuatan karya tulis, itu salah satunya. Sekarang fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat
masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ya, jadi proses belajar mengajar keberadaannya ya pastinya harus dinamis tanpa ada hal-hal yang mengganggunya. Selanjutnya, para siswa yang Bapak banggakan, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, yaitu ada guru dan siswanya sehingga terjadi proses belajar mengajar. Tidak mungkin hanya satu pihak, harus kedua-duanya ada. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Jadi kalian datang ke sekolah, kita termasuk Bapak juga sama, datang ke sekolah itu untuk belajar. Bapak untuk mengajar, bertugas sebagai guru, ya untuk bekerja keras. Kita menimba ilmu di sekolah ini. Dan yang berikutnya, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Ya, jadi kita yang punya karakter sebagai warga negara Indonesia. Prinsip sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham-paham yang radikal atau yang tidak sesuai dengan keberadaan sekolah. Maksudnya di sini sekolah bukan tempat untuk ya bermusuhan atau gontok-gontokan, apalagi kalau siswa itu ada tawuran dan sebagainya, bukan tempatnya itu. Mari kita ciptakan lingkungan sekolah itu dengan sebaik mungkin. Kemudian yang selanjutnya, sekolah sebagai wadah lembaga yang memberi bekal hidup. Ya, jadi kita belajar di sini untuk mendapatkan bekal hidup untuk kehidupan kita kelak. Setelah dari SMA nanti ke perguruan tinggi mungkin ada yang kerja atau yang melanjutkan, yang berumah tangga dan sebagainya, itu untuk mendapatkan bekal hidup kita di masa yang akan datang. Lalu sekolah sebagai institusi tempat peserta didik di bawah bimbingan pendidikan. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Nah, jadi di sini guru juga sebagai orang tua kalian, selain orang tua kalian yang asli di rumah, jadi orang tua kalian yang kedua yaitu guru yang ada di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata. Ya. Tidak ada dipisah-pisahkan, tidak ada di kelas-kelas. Jadi sama untuk kalian semua sebagai pelajar di sini, kita memberikan pelajaran itu merata. Selanjutnya, sekolah sebagai pengembangan bakat dan minat siswa. Di awal kalian juga sudah kalau dulu jurusan itu di kelas 11, kalau sekarang mulai dari kelas 10 kalian sudah langsung di jurusan itu untuk menentukan salah satunya bakat dan minat, karena nanti kalian ke perguruan tinggi harus sesuai dengan bakat dan minat kalian. Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan yang lainnya untuk mendapatkan perhatian yang seimbang. Ya, jadi antara emosional, kemudian antara intelektual, jadi tidak hanya intelektual saja, tapi tidak punya emosional yang kuat yang baik. Ya, jadi sama-sama dibina di sekolah ini supaya kita lebih baik dan seimbang. Berikutnya, sekolah harus memberikan perhatian yang serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, mampu berkomunikasi dengan baik. Karena kita hidup di masyarakat, ini sekolah ada di lingkungan masyarakat, kita harus bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat sekitarnya. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, ya. Kita harus bisa berubah dulu kalian dari SMP, sekarang sikap dan watak kalian
sikap terutama harus lebih baik lagi ya dari SMP. Ya, kita harus selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Berikutnya, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Ya, otomatis itu. Ya, dari SMP sekarang sudah dewasa. Jadi dewasa tidak hanya dewasa usia, tapi dewasa juga perilaku kita, ya. Kemudian akhlak kita. Dan berikutnya, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society, ya. Lalu penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga atau lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat untuk proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan tempat yang berikut ini. Tidak dijadikan sebagai ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Kemudian, sekolah merupakan lingkungan yang bebas dari rokok bagi semua pihak. Ya, kalian tidak boleh merokok di sekolah, ada aturan tersendiri, ya. Kemudian tidak boleh juga untuk penyebaran aliran yang sesat, ya. Pasti ini. Ya, kita tidak mengajarkan, kita tidak diajarkan juga untuk ikut aliran-aliran yang tidak sesuai atau dikatakan aliran yang sesat. Kemudian tidak juga untuk propaganda politik atau kampanye sebagai alat kampanye, tidak. Kemudian untuk syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah. Kalaupun ada kalian mungkin yang suka membuat film, itu untuk pelajaran, jadi bukan untuk syuting film yang diproduksi. Kemudian yang berikutnya, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan, jelas itu tidak diperbolehkan di sekolah. Lalu yang selanjutnya, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Preventif artinya pencegahan. Jadi mencegah tidak ada lagi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, jangan sampai justru di sekolah sebagai pembuat kegaduhan misalkan, ini harus dicegah segalanya. Kemudian yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah, bisa mencegah sedini mungkin adanya kegiatan yang tidak diinginkan. Pasti itu, ya. Kemudian melaksanakan tata tertib sekolah dengan sepenuhnya. Kita punya tata tertib, insya Allah akan baik, pasti akan baik kalau dilaksanakan dengan sebaik mungkin tata tertib itu atau diikutinya dengan sebaik mungkin. Berikutnya, melakukan koordinasi dengan komite sekolah, ya, komite sekolah sebagai wakil dari orang tua kalian. Selanjutnya, mengadakan penyuluhan bagi orang tua, pasti ini dengan orang tua, apalagi sekarang online. Ya, berhubungan itu banyak sekali dengan orang tua. Ada grup-grup dari masing-masing kelas, misalkan grup untuk belajar, grup ya, supaya mempermudah untuk komunikasi dengan orang tua kalian. Kemudian mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum. Ya, kita belajar ada PPKN. Ya, hukum tidak hanya itu saja, tetapi hukum juga melaksanakan tata tertib juga itu adalah hukum bagi kita, ya, peraturan bagi kita. Lalu mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum. Ya, kita harus sadar. Contoh misalkan ke sekolah, jangan sampai ke sekolah bawa motor misalkan dengan knalpotnya yang nyaring. Ya, itu tidak sesuai dengan proporsinya, ya. Kemudian pembinaan dan pengembangan keimanan ketakwaan. Seperti kemarin kalian pas daftar ulang itu dilihat dulu kemampuan baca tulis Al-Quran bagi yang beragama Islam. Ya, itu juga untuk salah satu melihat keimanan dan ketakwaan kita. Mari kita tingkatkan kemahiran kita dalam membaca Al-Quran. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, serta informasi atau penemuan dari para ahli. Ya, kita harus gemar membaca karena membaca itu sebagai wahana bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang lebih lagi.
Selanjutnya, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pasti kalian nanti bisa memilih berbagai macam ekstrakurikuler di sini. Terserah kalian, bisa nanti disampaikan oleh bagian kesiswaan, ada poin-poinnya atau cabang-cabangnya. Kemudian mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Nah, itu karya tulis, karya wisata. Nanti pastinya dengan persetujuan dari orang tua untuk membuat karya tulis, dan kita juga untuk berwisata. Kemudian tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah. Pasti ini tidak harus kita bahas banyak. Kepala sekolah mempunyai tanggung jawabnya tersendiri, ya. Kemudian melaksanakan programnya, menyelenggarakan musyawarah sekolah, ini pasti dilaksanakan oleh kepala sekolah sesuai dengan tugasnya. Menertibkan lingkungan, di samping kita semuanya harus menertibkan, ini diberikan komando oleh kepala sekolah. Mengadakan pertemuan baik rutin ataupun yang insidental. Pasti sekarang karena lagi pandemi gini, ya sering diadakannya dengan online. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, kesenian, dan sebagainya. Ya, kalian juga turut di dalamnya, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang berikutnya, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul, sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Yang ke-1, preventif, pencegahan. Yang kedua, memelihara lingkungan sekolah dan menjaganya. Kemudian yang berikutnya, menciptakan suasana yang harmonis, ya, antara guru dan siswa dan di lingkungan sekitarnya. Kemudian membentuk jaring-jaring pengawas atau kontrol atau razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan ini. Jadi jangan sampai kalian ya tidak terkendali. Kemudian menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan, tidak ada ya. Seperti dulu MOS, masa orientasi siswa, sekarang namanya pengenalan lingkungan sekolah, tidak ada perpeloncoan gitu ya. Kemudian meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Jadi jangan sampai ada kelompok-kelompok tertentu yang bermaksud kurang baik untuk yang datang ke sekolah. Kemudian mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler. Yaitu jelas kalian selain belajar ada ekstrakurikuler. Kemudian meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada awal atau akhir semester dan pada masa libur. Ya, kalau kalian libur mau juga ya silahkan. Tetapi kita seringnya saat kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah, ya harus ditingkatkan ketertiban dan keamanan masing-masing, gitu ya. Harus menjaga diri kita masing-masing. Lalu yang berikutnya, tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Represifnya tindakan, bukan tindakan yang kekerasan, ya, tetapi mendamaikan para pihak yang terlibat seandainya ada perselisihan, misalkan membatasi tempat terjadinya aksi. Ya, alhamdulillah di kita lingkungannya sudah tidak ada lagi celah-celah untuk ya misalkan kabur dan sebagainya, itu sifat yang tidak baik ya. Kemudian menetralisir isu-isu yang berkembang untuk mencegah timbulnya isu-isu yang baru, informasi-informasi atau hoax, ya kalian menyebutnya mungkin hoax, padahal itu hoax. Yang berikutnya, koordinasi dengan pihak keamanan. Kita koordinasi sering dengan Kapolsek yang dekat, yaitu selalu supaya terjaga dengan baik. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang merusak atau mengganggu sekolah, pasti kita koordinasi dengan kepolisian. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan. Ya, misalkan seperti kalian nanti akan ada psikotes, itu para ahli yang akan mengetes kalian untuk kemampuan kalian nanti melanjutkan
ke jenjang yang lebih tinggi. Memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Jadi ada tata tertib, ada sanksinya. Ya supaya kan tidak kena sanksi, jangan melanggar peraturan. Demikian, barangkali sudah selesai, ini sudah tidak ada lagi. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat khusus untuk Bapak juga dan umumnya untuk kalian semuanya, calon siswa baru di sini dan sekarang menjadi siswa baru. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.